Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin, kita coba korelasikan, kita gabungkan beberapa kaidah kitab hikam. Yang pertama, bab pertamanya adalah min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal, tentang perkara yang disebut dengan amal. Bahwa amal yang kita lakukan itu sekali-kali bukan daripada kekuatan kita, tapi itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan amal kita, karena sesungguhnya hari ini, keadaan kita ini adalah karena bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan amalnya, tapi seseorang dimasukkan ke dalam surga karena Rahman Rahimnya. Tak akan mampu kita beli surga dengan amalan kita. Jangankan surga, kedipan mata ini pun, hadirin rahimakumullah, kalau dihitung satu kedipannya saja, nikmatnya itu tidak akan mampu dijawab dengan sholat terus menerus dalam helaan napas kita selama usia kita. Ini kedipan mata saja, apalagi surga, karena Rahman Rahim Allah saja. Lalu kita coba hadirin rahimakumullah gabungkan dengan tadi, kaifa yashraqu qalbun saral akwani muntabiatan fi mir'atih am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahawati am kaifa yatma'u an yadkhula daratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min nafawati. Tentang, hadirin rahimakumullah, perjalanan seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak. Kaifa yasraku qalbun sarul akwani muntabiatan fi mir'ati. Mana mungkin seseorang ini bisa menjadi asbab kebaikan, menjadi contoh bagi orang, bisa ku anfusakum wa ahlikum naro, kalau sementara dalam kolbunya masih tergambar keindahan-keindahan perkara dunia, masih berharap tentang nikmat-nikmat dunia. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa, hadirin rahimakumullah, cahaya nur di dalam iman, cahaya nur iman di dalam kolbunya itu bercahaya bagi dirinya, apalagi bisa menyelamatkan daripada keluarganya. Tidak mungkin. Kalau di dalam kolbu ini masih dikuasai hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit yang disebut wahan, cinta dunia dan takut mati. Kaifa yashraqu qalbun syaral aqwani muntabiatan fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa muqabbalun bi syahwati. Yang kedua, syahwat. Kalau kita dikuasai dengan syahwat kita, keinginan hawa nafsu, tidak akan mungkin dia pun bisa selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk wahdatul wujud, bersatu dengan nur zat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh surga itu harus melewati dulu kubur, barzah, dibangkitkan di mahsyar, digiring ke mizan, kemudian sirat. Tidak akan mungkin selamat kalau dia hidup masih mengejar-ngejar hawa nafsu. Dia pun tidak akan paham digambarkan mengenai nilai pahala surga. Dia pun tidak akan paham tentang perkara apa yang akan ada di kubur. Tidak akan hadirin paham terhadap apa yang ada nanti di mahsyar, di mizan, di sirat. Dahsyatnya daripada neraka, nikmatnya daripada surga. Kalau apa? Sementara, hadirin rahimakumullah, dia tadi belum merasakan, belum sadar terhadap kesalahan-kesalahan yang dia perbuat.
Am kaifa yatma'u an yadul hadratallahi wa walam yatatahhar min janabati ghafalati. Am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Dia tidak akan paham dengan isyarat-isyarat dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Kenapa gunung meletus? Kenapa air laut hadirin rahimakumullah datang ke daratan? Kenapa hadirin rahimakumullah pesawat jatuh? Kenapa ada polisi nembak polisi di rumah polisi? Dan tetangga orang terdekatnya ganggu daripada istri polisi. Kenapa tidak akan paham selama hadirin rahimakumullah dia tidak taubat atas dosa-dosa yang dia perbuat. Maka apa hadirin rahimakumullah, tidak ada lain kehidupan kita harus dihadapi mana faqal basyai'un misla ujilatin yadkhulu biha midanan fikratin. Fikir kita harus dibersihkan, kolbu kita pun harus dibersihkan. Tanawaj ajnasul amali litanawi waridatil ahwali al amalu suwarun qaimatun wa wujudu sirri ikhlasi fiha. Buka hati kita untuk beramal dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu mengharapkan beramal hanya untuk tujuan kul huwallahu ahad. Kan itu surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Bergantung hanya sebelum beramal, pada waktu beramal, setelah beramal, Allahu somad. Bergantungnya kepada Allah. Mau beramal, sedang beramal, dan harapan apa yang kita dapatkan dari amal, Allahu somad. Jangan ragu-ragukan janji Allah karena lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sibuk dengan keluarganya karena Allah tidak memiliki keluarga. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan Allah berbeda, tidak ada yang menyamainya. Tidak akan ada tidak ada yang menyamai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka yang terakhir kalau begitu idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimman lam yudban la yutimma tanaijuhu. Keyakinan kita harus ditanamkan seperti seorang petani yang menanam biji hadirin rahimakumullah pada tanah. Tergantung ini biji ini hadirin rahimakumullah bisa berkembangnya, bisa menjadi pohon yang bagus, kemudian hadirin rahimakumullah mengeluarkan buah yang diharapkan oleh penanamnya. Yang disindir di dalam Al-Quran adalah hadirin rahimakumullah sajaratul mubarakah ay sajaratun thayyibah. Tergantung ini si petaninya. Kita ini hadirin adalah seperti petani dan sekarang sedang menanam hadirin rahimakumullah majra'atul akhirah. Di dunia ini sedang menanam daripada pohon yang namanya amal. Maka peliharalah, tanam dengan baik, siram, pelihara agar buahnya menjadi baik. Oke. Ini baru pembukaan. Kesimpulannya di awal, maka oleh karena itu kita ingat ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, dan ini menjadi harapan seluruh manusia. Saking menjadi harapannya, setiap jamaah haji datang untuk tawaf di Ka'bah, ini menjadi doanya. Bahkan anak TK diajarkan oleh ibunya dengan doa ini, dengan guru-gurunya. Dan kita pun semua mungkin manusia yang namanya Islam Muslim pasti tahu dengan doa ini. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin hidup dunia itu hasanah dan akhirat hasanah. Ingin hidup di dunia itu yang bahagia. Kunci kebahagiaan dunia dulu sudah dibuka di dalam surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl itu adalah lebah. Hasil lebah apa Pak? Madu. Ini kalimat madu itu enak dan manis. Apalagi buat laki-laki. Madu memang manis. Dan kalimat madu buat laki-laki juga ini harapan. Tapi bahaya kalau hadirin menjadi majhul ditambah diucapkan kepada istri kita, jadi pahit ini rasanya. Bu, mau madu? Oh mau Pak, mau.
Beli dong manis itu Pak, pakai pagi-pagi pakai sarapan, pakai roti. Waduh enak. Tapi Bu, setelah itu mau nggak di madu. Jadi manis jadi pahit itu. Bapaknya salah. Oke. Maka hadirin rahimakumullah, kunci kehidupan dunia ada di dalam surat An-Nahl ayat 97. Dan ini disadari hadirin rahimakumullah oleh founding father daripada hadirin rahimakumullah peradaban dunia. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Man amila sholihan, barang siapa orang yang beramal soleh 24 jam dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, dari golongan laki-laki dan wanita. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Panya faul jawab. Maka pasti kata Allah, aku akan berikan kepada hambaku ini yang dia hidupnya soleh, beriman kepada aku, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan berikan dia kehidupan yang thayyib, di atas khair. Thayyib ini baik di atas kebaikan. Dia melakukan keburukan pun ujung-ujungnya menjadi baik, dia menjadi asbab hidayah. Ini kuncinya. Dia hidup di dalam siratal mustaqim. Jalan itu Pak ada dua dalam bahasa Arab. Thoriq diantaranya. Yang kedua sirat. Kenapa itu kalimat tidak ihdinat thoriqil mustaqim? Kenapa? Kenapa menggunakan siratal mustaqim pakai sirat? Apa bedanya? Sirat jalan, thoriq juga jalan. Tadi khair juga baik, thayyib juga baik, tapi Al-Quran pilih kalimat yang tidak bisa dibantah. Inilah wahyu. Kita tidak ihdinat thoriqil mustaqim. Kenapa? Thoriq juga jalan. Tapi siratal mustaqim, kenapa coba? Ayo diskusi Pak biar nggak ngantuk. Kenapa? Ya kalau tahu Ustadz kenapa nggak duduk di sini? Ya udah kalau begitu kita sharing. Kalau kalimat thoriq ada jamaknya Pak, berarti ada pilihan yang lain jalannya. Tapi kalau sirat kalimatnya tidak ada jamak, mufrad. Hanya satu sirat itu. Kalau thoriq ada jamaknya. Kalau sirat hanya mufrad, tidak ada jamaknya. Berarti apa? Jalannya hanya satu. Karena Allahu ahad, Allah juga satu. Allah pun hadirin rahimakumullah menurunkan perkara yang satu. Apa itu jalannya? Dinul Islam, tidak ada yang lain. Thoriqul siratal mustaqim. Oke. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yuk sekarang kita buka pikiran kita, setback ke belakang. Wal asri, demi waktu. Waktu itu ada 3. Waktu masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lampau disebut last time, yang sekarang disebut present time, untuk yang akan datang disebut future time. Oke, zaman itu hanya 3, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kemarin sudah disampaikan, masa lalu kita berpikir apakah dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat diampuni oleh Allah atau tidak. Yang hari ini present time, apakah amalan-amalan kita yang kita lakukan ini diterima oleh Allah apa tidak. Future time-nya ke depan, apakah kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Itu yang harus kita pikirkan. Maka oleh karena itu coba kita buktikan benar enggak kalimat atau ayat man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang kalau dia hidup beramal soleh, beriman kepada Allah, benar enggak Allah berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yuk sejarah kita lihat ke belakang. Usia peradaban modern itu sampai detik ini usianya baru 2022 tahun. Betul nggak Pak?
Ini dihitung katanya sejak Nabi Isa lahir. Karena disebutnya Masehi. Maka hadirin rahimakumullah, kehidupan manusia ditentukan dengan peradaban. Karena di dalam peradaban itu hadirin rahimakumullah ada teknis kehidupan. Dari 2022 tahun ini kita lihat siapa yang penyumbang peradaban di dunia ini. Pertama, dari 2022 tahun kita potong hadirin usia waktu antara lahirnya Nabi Isa sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun kira-kira? Rasulullah Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Kemudian beliau diangkat menjadi Rasul 41 tahun. Oke lah kita bulatkan menjadi 600 tahun. Betul? Setuju ya? Setuju Pak? 600 tahun. 2022 dikurangi 600 tahun tinggal berapa? 1422 tahun. Betul ya? Yang punya komputer apa namanya? Laptop. Apa buat ngitung dah apa? Kalkulator tolong dipegang. Karena kita akan hitung. Takut ada orang yang ngaku-ngaku ini dunia ini milik peradaban ini. Wah, yuk kita lihat, buktikan. Pertama, Allah dan rahimakumullah tunjukkan Allah kader manusia-manusia biasa yang dulunya pernah berdosa, bahkan saking dosanya din rahimakumullah subhanallah. Kayaknya jarang manusia hari ini berdosa seperti itu. Apa? Anak lahir wanita hadirin rahimakumullah dikubur hidup-hidup. Ada nggak yang sekarang? Tapi kemudian dengan kasih sayangnya Allah asbab baginda Nabi Muhammad SAW, maka mereka hadirin rahimakumullah mendapat daripada orang yang biadab menjadi orang beradab, namanya para sahabat. Sampai kemudian hadirin rahimakumullah Allah beri gelari kepada mereka ini hadirin rahimakumullah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabuhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu'an. Hadirin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dijamin masuk surga. Yang tadinya orang yang biadab menjadi beradab, para sahabat. Oke, para sahabat muncul dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Disebutlah kekhalifahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut hadirin khulafaur rasyidin. Ini manusia biasa. Kalau Rasulullah hanya menanam saja. Oh, kalau dibandingkan dengan Rasulullah din repot. Oh, ini mah kan nabi katanya. In huwa illa wahyu yuha, dibimbing wahyu. Oke, kalau gitu kita hitung sejak zaman sahabat. Khulafaur rasyidin hadirin rahimakumullah, Masya Allah tabaraka, memberikan nilai kepada seluruh dunia tentang peradaban hanya 40 tahun. Pada waktu itu kekuatan besar Romawi dengan Persia tunduk sama mereka, walaupun secara de facto belum dipegang. Tapi secara de jure hadirin rahimakumullah, Romawi dengan Persia mengakui. Sehingga satu orang sahabat ditakuti oleh 100 orang musuhnya. Kalau dengar hadirin rahimakumullah kata Umar saja udah mereka bergetar. Zaman sahabat hadirin rahimakumullah, kekaisaran daripada hadirin rahimakumullah China itu hanya didatangi oleh 5 orang saja, tidak berperang, langsung diberikan kuncinya. Kunci gerbang daripada kotanya. Tunduk. Yerusalem hadirin rahimakumullah tidak perlu berperang, datang Umar saja yang pakai baju compang-camping hadirin rahimakumullah, langsung tidak perlu berperang, kuncinya diberikan. Karena apa hadirin? Dahsyatnya ini 40 tahun. Sekarang tadi 1422 kurangi 40 tahun jadi berapa? Wah repot, kita tambah dulu lah 40 tahun. Diganti hadirin rahimakumullah oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah ini memerintah dari tahun 600 sekian, 640-an hadirin rahimakumullah, 640 sekian Masehi sampai tahun 750 Masehi, sekitar 80 tahunan. Bani Umayyah ini pertama kali hadirin rahimakumullah dipimpin oleh siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus dilanjutkan 80 tahun. Berapa? 1/3 dunia dikuasai.
Sepertiga dunia dikuasai. Karena Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin Mekah, di mana Mekah tidak bisa ditembus oleh Romawi dan Persia. Dasarnya, maka manajemen apapun ditata, diatur. Perbendaharaan negara, bagian hadirin rahimah urusan luar negeri, bagian peperangan, bagian ini dan sebagainya. Maka seluruh negara di seluruh dunia ini mengikutinya. Siapa yang menyumbang peradaban? Islam. Sepertiga dunia. Bahkan apa din? Jangan lupa Indonesia pun belajarnya dari sono. Sejarah menyebutkan hadirin rahimah pada waktu Khalifah Bani Umayyah. Tuh, Sriwijaya sudah berhubungan hadirin rahimakumullah bulan per bulan, hari per hari hadirin rahimakumullah dengan Bani Umayyah. Perdagangan sudah berjalan. Hadirin, ada produk, ada sebuah ada sebuah dari bumi itu ada sebuah penghasilan daripada kerajaan daripada Sriwijaya yang selalu hadirin rahimakumullah dikirim keluar. Sudah terjadi perdagangan luar negeri, industri, bukan industri apa yang dari bawah tuh? Ya, sudah digali lah begitu. Nah, sudah dimanfaatkan dan dijual. Kalau industri kan dia pengolahannya. Kalau ini dari bawah tuh? Hasil bumi, tapi bukan hasil bumi, karena yang dikirimnya ke sana itu hadirin rahimakumullah kapur barus. Apa itu? Kekayaan bumi sudah dikirim. Makanya hadirin rahimakumullah di sana di Medan ada namanya barus. Itu di situ penghasil kapur barus. Perdagangan dunianya sudah mulai hadirin rahimakumullah. Tuh Indonesia berapa tahun itu? 80 tahun. 80 tambah 40 jadi berapa Pak? 120. Masuk lagi tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 dikuasai ini hadirin rahimakumullah dunia 2/3 oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Allahu Akbar. Berapa tahun itu? Dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258, sekitar 520 tahunan. Ajib. 2/3 dunia dikuasai. Dikarenakan mereka ini hadirin rahimakumullah selalu memikirkan dan mampu mengkorelasikan 5 surat. Kuncinya yang tadi, surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka ahli-ahli Islam pada saat itu berpikir, orang-orang Islam bagaimana benar kehidupan kita, bilang biar thayyib, biar hasanah dunia. Maka mereka pikirkan hadirin rahimakumullah, kenapa Allah memerintahkan kepada Rasul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada berapa? Ada 2 Iqra. Iqra yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh menggunakan akal kita untuk untuk membaca ayat-ayat kauniyah Allah. Iqra yang kedua adalah untuk menggunakan kolbu kita agar hadirin rahimakumullah membaca ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang berupa firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi. Maka berhasil Pak. Akhirnya hadirin rahimakumullah, pada zaman Khalifah Abbasiyah lahir seorang ulama karena dia memikirkan perkara dunia, namanya Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi. Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi ini hadirin rahimakumullah adalah seorang profesor matematika. Yang dia pun hadirin rahimakumullah memberikan sumbangannya tentang aritmatika. Kalah Pak. Orang-orang Yunani ada ahli matematika, Thales. Siapa lagi? Descartes, kalah. Pitagoras yang kita kenal dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, kalah dengan siapa? Jamsuddin Giyatsuddin Al-Kashi. Subhanallah, ajib Pak. Kemudian lahir lagi Al-Khwarizmi.
Beliau adalah ahli matematika. Berikut juga kalau ahli-ahli matematika berarti beliau pun hadir mampu menghitung nuansa-nuansa yang ada di alam. Sehingga lahir dia menjadi ahli astronomi. Sehingga mampu menghitung resi bintang. Yang kemudian itu menjadi hadir patokan para pelaut. Sehingga ada orang yang mengelilingi dunia. Bohong itu kalau disebut Columbus adalah orang pertama yang mengelilingi dunia. Bohong. Dia pembantai daripada umat muslim Amerika. Dibantai. Itu orang-orang Indian. Hadirin, suku asli Amerika itu muslim. Dalam hadis ada sebuah hadis, hadirin rahimakumullah, datanglah seseorang yang dia tinggi badannya tinggi, kulitnya putih kemerah-merahan, kemudian matanya hitam, rambutnya hitam, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya agama. Siapa itu? Ulama dia mengatakan itu ciri-cirinya sama dengan orang India. Jadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang India sudah datang kepada Rasulullah mencari, dan betul dibantai oleh si Columbus. Orang yang pertama kali mengelilingi dunia hadirin rahimakumullah ada di kita namanya pada zaman itu Ibnu Battuta. Columbus tidak kenal namanya Indonesia. Maaf, waktu itu belum ada Indonesia. Yang disebut hadirin rahimakumullah Sunda Island. Belum tahu. Belum tahu tentang Nusantara, tapi Ibnu Battuta tahu tentang Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dalam bukunya. Itu dalam kitab, dalam buku yang juga disusun, ditulis oleh ini Raffles, Ibnu Battuta. Sehingga timbul ahli sejarah berikutnya siapa? Ibnu Khaldun. Wih. Ini karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalah Pak. Lahir lagi siapa? Al-Farabi. Al-Farabi ini hadirin rahimakumullah ahli filsafat yang dikatakan sebagai hadirin rahimakumullah siapa? Aristotelesnya daripada zaman modern. Aristoteles itu gurunya daripada Plato. Dia hidup di antara 300 sampai 400 sebelum Masehi. Aristoteles guru-gurunya ini punya ilmu dari Nabi Sulaiman. Dan hadirin rahimakumullah Al-Farabi ini subhanallah, dia ahli tata negara, ahli hukum, yang dahsyatnya lagi ahli musik. Dia nyusun sebuah kitab tentang musik, dan dialah yang menemukan not musik. Kalah itu Beethoven Pak, kalah. Tapi mereka tidak mau memunculkan itu. Asbab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Timbul lagi Jabir Ibnu Hayyan. Siapa itu Jabir Ibnu Hayyan? Ahli kimia. Sehingga beliau menemukan hadirin sebelum Mendeleev, ada tabel Mendeleev mungkin kita kenal yang pernah belajar, hidrogen, oksigen, karbon dan yang lainnya, sehingga bisa memecahkan air itu adalah H2O di hidrogen monooksigen. Oh, lihat tabel Mendeleev. Sebelum itu hadirin jauh dari itu Jabir Ibnu Hayyan menemukan hadirin rahimakumullah sistem-sistem kimia, cairan-cairan kimia, sehingga beliau menemukan sebuah cairan kimia yang mampu membedakan mana hadirin rahimakumullah biji besi, mana biji non besi dalam tanah. Bagaimana besi tidak bisa berkarat, bisa besi menjadi baja, itu Hayyan Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan. Ini besinya itu yang di jendela holok ya? Kemudian juga kenapa ada besi yang berkarat, ada yang anti karat. Anti karatnya itu yang menemukan siapa? Bukan mereka, Jabir Ibnu Hayyan dari Kehalifan Abbasiyah. Jadi berarti kalau begitu punya siapa itu? Kimia. Matematika punya orang Islam. Kimia punya orang Islam. Astronomi punya orang Islam. Lalu apa lagi? Kemudian peta dunia milik orang Islam. Man amila shalih min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahkan beliau menemukan cairan anti karat. Ini yang sekarang digunakan industri.